tematik yang tema E. Anak-anak persiapan dulu ya. Semua sudah punya buku tema 1E? Kita persiapkan untuk pembelajaran subtema 1, pembelajaran 1. Ya, dipersiapkan dulu bukunya. Bisa anak-anak buka mulai halaman 7 ya. Mulai halaman 7. Sudah siap? Baik, supaya lebih bersemangat, Bu Vivi punya tepuk, namanya tepuk anak hebat. Bagaimana tepuknya? Yuk dengarkan dulu ya. Judulnya tepuk anak hebat. Tepuk anak hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Semangat. Oke. Diulangi ya. Tepuk anak hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Semangat. Oke. Semua sudah bersemangat ya? Baik, kita mulai untuk belajar hari ini. Anak-anak, kemarin kita sudah melewati 1 semester ya. Kita sudah belajar di semester 1. Anak-anak juga sudah liburan. Nah, pasti banyak hal yang sudah anak-anak alami atau anak-anak rasakan saat belajar di rumah. Nah, semua peristiwa itu disebut sebagai pengalaman. Pengalaman artinya sesuatu yang kita alami atau peristiwa yang kita alami. Pengalaman yang kita alami ini banyak sekali. Anak-anak pasti juga mempunyai pengalaman masing-masing ya. Pada waktu masih kecil, kalian pasti juga memiliki pengalaman yang disebut sebagai pengalaman masa kecil. Pengalaman masa kecil yang dialami bersama keluarga. Bu, kan waktu itu aku masih kecil. Bagaimana aku bisa tahu apa yang dialami pada waktu itu? Nah, bagaimana caranya supaya anak-anak tahu pengalaman kalian di masa kecil? Kalian bisa melihatnya melalui album foto. Kemudian kalian juga bisa bertanya kepada orang tua. Kalian juga bisa melihat video ya, melihat video. Nah, dari video anak-anak juga bisa melihat kegiatan, peristiwa atau pengalaman yang dialami pada waktu kecil bersama keluarga. Kira-kira pasti seru ya pengalaman masa kecil anak-anak. Coba anak-anak perhatikan gambar ini. Siapa yang pernah mengalami ini pada waktu masih kecil? Iya, ini adalah pengalaman pada waktu kecil, yaitu ketika belajar berjalan. Tentunya banyak ya pengalaman anak-anak pada waktu kecil. Nanti silakan bisa bertanya kepada ayah atau kepada ibu, kepada mama papa ya. Nanti pasti orang tua kalian akan menceritakan pengalaman masa kecil yang dialami oleh anak-anak. Baik, pembelajaran akan dilanjutkan kembali bersama Bu Ari dan Bu Hari. Anak-anak tetap bersemangat ya. Tuhan memberkati. Anak, tadi sudah belajar dengan Bu Vivi ya tentang pengalaman. Anak-anak bisa melihat pengalaman di masa kecil melalui apa tadi? Melalui foto. Siapa yang punya foto lalu dipasang di dinding rumah? Ya, semua anak-anak punya foto yang dipasang di dinding rumah. Anak-anak, coba kamu perhatikan di mana foto itu diletakkan.
Ya, fotonya diletakkan di ruang keluarga. Coba anak-anak ketika duduk di ruang keluarga, kamu perhatikan benda apa saja yang kamu lihat yang ada di ruang keluarga selain foto. Ada almari, ada meja, ada kursi, ada cicak, ada ikan di dalam akuarium, ya, dan masih banyak lagi. Anak-anak, benda-benda yang kalian lihat di ruang keluarga itu dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu benda hidup dan benda tak hidup. Apa ciri-cirinya benda hidup? Satu, dapat tumbuh, artinya tumbuh besar. Dapat bergerak dan bernafas. Selain itu, benda hidup juga memerlukan makan dan minum. Sedangkan benda mati sebaliknya, berarti tidak dapat bergerak, tidak dapat tumbuh, tidak bernafas, dan tidak memerlukan makan dan minum. Dari benda yang kalian lihat tersebut, ayo kita golongkan mana yang disebut benda hidup dan benda tak hidup. Bu Ari menemukan beberapa benda di dalam ruang keluarganya Bu Ari. Coba perhatikan, nanti anak-anak sebut ya, ini benda hidup atau tak hidup. Ini adalah kursi. Ayo anak-anak tebak, kursi merupakan benda apa? Benar, kursi merupakan benda tak hidup. Perhatikan gambar yang kedua. Ini adalah sofa. Sofa termasuk benda apa anak-anak? Pintar. Sofa merupakan benda tak hidup. Ini adalah binatang cicak. Coba perhatikan. Apakah dia bernafas? Apakah dia bergerak? Apakah dia membutuhkan makan minum? Ya, cicak bergerak, bernafas, dan membutuhkan makan minum. Berarti cicak termasuk benda hidup. Ini adalah akuarium. Namun di dalam akuarium ada hewan ikan. Anak-anak pernah memberi makan ikan? Ya, kalau hewan ini membutuhkan makanan, bergerak, bernafas, maka ikan dikatakan benda hidup. Nah, itu adalah beberapa contoh hewan hidup dan tak hidup. Apakah anak-anak bisa menyebutkan benda-benda yang lainnya? Dan anak-anak menggolongkannya mana yang termasuk benda hidup dan benda tak hidup. Sekarang anak-anak ditulis, dicatat benda apa saja yang kalian lihat. Ya, baiklah, untuk pembelajaran hari ini kita lanjutkan dengan Bu Hari. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Bu Hari untuk hari ini ya. Dan terima kasih kepada Ibu Ali dan Ibu Vivi. Tadi sudah mengajak anak-anak belajar tentang pengalaman masa kecil dan juga macam-macam benda hidup dan benda tak hidup. Anak-anak sudah paham ya? Nah, anak-anak untuk pagi ini Bu Hari juga akan mengajak kalian bermusyawarah. Tadi anak-anak sudah mengelompokkan benda
hidup dan tak hidup. Nah, benda-benda itu akan diletakkan di mana di dalam rumah kita. Nah, kalau kalian sudah mengamati bermacam-macam benda yang ada di rumah kita, dan anak-anak di dalam keluarga pasti juga bermusyawarah untuk meletakkan benda-benda itu sebaiknya diatur di mana. Nah, anak-anak, Bu Hari bertanya, bermusyawarah. Apa toh musyawarah itu? Nah, musyawarah itu suatu kegiatan yang membicarakan suatu permasalahan, berbicara bersama-sama untuk mencapai mufakat. Nah, kesepakatan bersama. Banyak sekali anak-anak yang dilakukan kegiatan bermusyawarah di rumah. Karena musyawarah ini merupakan suatu sikap atau perbuatan yang sesuai dengan Pancasila. Masih ingat anak-anak urut-urutan Pancasila? Iya, yang akan kita pelajari yaitu urutan sila yang keempat. Bunyinya apa, masih ingat? Yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di dalam Pancasila itu sila keempat yang dilambangkan dengan gambar apa, anak-anak? Masih ingat? Benar, yaitu dilambangkan atau disimbolkan dengan gambar kepala banteng. Nah, anak-anak, di dalam sila keempat tadi ada kegiatan bermusyawarah, ya, di dalam rumah atau di dalam keluarga. Banyak loh. Apa itu diantaranya? Misalnya bermusyawarah akan melakukan kegiatan piknik, atau pergi ke suatu tempat. Nah, ketika kita akan piknik, kita bermusyawarah kemana yang akan kita tuju, ya. Kemudian kita mau naik apa, selanjutnya kita akan membawa peralatan atau bekal apa saja. Nah, itu dimusyawarahkan bersama anggota keluarga. Kemudian contoh yang kedua, bermusyawarah untuk membersihkan rumah. Nah, lingkungan rumah kita harus bersih. Bermusyawarah, kita bagi tugas, ya, antara ayah, ibu, anak-anak. Nah, ayah umpamanya akan memperbaiki pagar, kemudian akan mencuci mobil. Nah, kemudian ibu tugasnya apa? Memasak di dapur, menyiapkan makanan, minuman. Kemudian anak-anak ada yang membantu orang tua, membantu ibu memasak. Bermusyawarah lagi membantu ayah untuk memperbaiki pagar atau membersihkan mobil, mencuci mobil. Itu salah satu kegiatan musyawarah di dalam keluarga. Nah, musyawarah untuk mengatur benda-benda yang ada di dalam keluarga tadi, ya, di ruang tamu. Tadi Bu Ari sudah menjelaskan apa saja yang ada di ruang tamu. Di antaranya ada sofa, ya. Ada apa lagi? Betul, ada akuarium, ada hiasan dinding dan sebagainya. Di sekolah anak-anak juga akan bermusyawarah. Misalnya dalam pemilihan ketua kelas. Nah, siapa yang wajib dipilih? Siapa yang pantas dipilih untuk menjadi pemimpin di dalam kelas? Tentu saja anak yang pandai, anak yang bertanggung jawab, anak yang rajin. Nah, itu bisa dimusyawarahkan di dalam kelas. Kemudian belajar berkelompok dengan teman, membahas suatu permasalahan dalam belajar. Nah, kita berpikir bersama-sama, mengeluarkan pendapat bersama-sama, bermusyawarah untuk mencapai satu mufakat. Nah, demikian anak-anak sudah jelas apa belum tentang pembelajaran tadi dari Bu Vivi, Bu Ari, dan Bu Hari. Baik, anak-anak tetap semangat ya. Nanti Ibu Guru akan memberikan tugas kepada anak-anak di buku nomor 2. Tetap semangat ya dan rajin belajar. Terima kasih.